Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Kariswana dari Program Studi Pengajaran Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Pascasarjana Angkatan Genap 2019-2020, Institut Teknologi Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bilangan kromatik lokasi pada graf Kneser. Pembahasan ini diambil dari menelaah paper oleh Ali dan Behnas, sebagaimana yang tertera pada slide ini, yaitu mengenai bilangan kromatik lokasi pada graf Kneser. Dimulai dengan pendahuluan, dimisalkan G adalah graf terhubung dan C adalah pewarnaan dari G dan diketahui V yang terdiri dari C1, C2 sampai dengan CK yang merupakan himpunan yang terdiri dari kelas-kelas warna di VG. Nah, untuk titik V dari G, kode warna V terhadap V didefinisikan sebagai K pasang terurut, yaitu jarak V ke C1, jarak V ke C2, sampai dengan jarak V ke CK, di mana jarak V ke CI merupakan jarak minimum atau jarak terpendek. Nah, jika semua titik di G memiliki kode warna berbeda, maka C disebut pewarnaan lokasi dari G. Nilai terkecil K sehingga C dapat disebut sebagai bilangan kromatik lokasi graf G yang dinotasikan dengan HLG atau bisa juga disebut sebagai jumlah minimum warna dalam pewarnaan lokasi G. Nah, misalkan kita punya C4, kemudian kita pilih 3 warna berdasarkan partisi V yang terlihat pada gambar. Bisa kita lihat warna V1 dan V3 terletak pada kelas yang sama dan ternyata keduanya memiliki kode warna yang sama, yaitu sama-sama 011. Sehingga pewarnaan ini tidak bisa disebut sebagai pewarnaan lokasi. Nah, selanjutnya, graf yang kedua diwarnai dengan 4 warna. Dapat kita lihat pada gambar bahwa setiap titik ini memiliki kode warna yang berbeda, sehingga pewarnaan ini merupakan pewarnaan lokasi. Sehingga dapat dikatakan bilangan kromatik lokasi dari C4 adalah 4. Nah, sebelum kita memasuki materi, maka perlu diketahui beberapa teorema yang nantinya dapat digunakan untuk membuktikan teorema-teorema dari materi bilangan kromatik lokasi pada graf Kneser. Nah, yang pertama terdapat dua teorema mengenai hubungan antara bilangan kromatik lokasi dari suatu grafik dengan diameternya, dengan dimensi metrik, dan bilangan kromatik. Nah, teorema yang pertama menyatakan jika G adalah graf terhubung dengan diameter D dan bilangan kromatik lokasi L, maka jumlah VG itu kurang dari atau sama dengan L dikali D pangkat L min 1. Lalu teorema yang kedua menyatakan untuk setiap graf terhubung G dengan setidaknya 3 titik, maka HL G atau yang bisa kita sebut bilangan kromatik lokasi graf G itu kurang dari atau sama dengan HG ditambah dimensi metrik G. Nah, selanjutnya, jarak antara dua titik pada graf Kneser dan diameter grafik diringkas dalam teorema berikut yang menyatakan, misalkan dua titik berbeda AB dari graf Kneser di mana N-nya itu lebih dari atau sama dengan 2K plus 1, jika jumlah dari A irisan B disama dengan dengan S, maka jarak minimum AB sama dengan 2 dikali K min S per N min 2K dan 2 dikali S per N min 2K plus 1. Selebihnya, diameter dari KGNK atau graf Kneser adalah K min 1 per N min 2K ditambah 1. Pertama-tama, kita akan membahas tentang bilangan kromatik lokasi pada KGN2.
Untuk mempelajari bilangan kromatik lokasi KGN2, maka dibutuhkan teorema berikut, yaitu partisi biklik dari graf G merupakan partisi himpunan sisi G yang menjadi graf bipartit lengkap. Karena satu sisi itu dapat membentuk biklik, maka setiap grafik memiliki partisi biklik. Bilangan partisi biklik itu dilambangkan dengan BPG, di mana BPG itu merupakan bilangan terkecil dari biklik yang mempartisi G. Karena graf lengkap Kn itu dapat dipartisi menjadi graf bintang N-1, maka BP Kn atau bilangan terkecil dari biklik yang mempartisi Kn itu kurang dari atau sama dengan N-1. Nah, pada faktanya terdapat teorema yang cukup terkenal yang menyatakan bahwa bilangan partisi biklik dari graf lengkap Kn adalah N-1. Setelah kita mengenal teorema A sampai D tadi, sekarang kita mulai memasuki teorema 1 yang membahas bilangan kromatik lokasi pada Kg N2. Nah, pada setiap warna sejati N-2 pada graf Neser Kg N2, di mana N-nya lebih dari atau sama dengan 5, terdapat kelas warna segitiga yang unik. Nah, selanjutnya jika C merupakan pewarna sejati N-2 dari Kg N2, maka dengan mengganti simbol 1, 2, sampai dengan N, jika itu diperlukan, maka kita akan memiliki kelas warna F1, F2, sampai dengan Fn-2 dengan sifat-sifat di bawah ini. Sifat yang pertama yaitu Fn-2 sama dengan Nn-1, Nn-2, N-1, N-2 dengan Fn-2 merupakan segitiga. Lalu sifat yang kedua, untuk setiap I di mana I-nya dari 1 sampai dengan N-3, Fi adalah konveks dengan pusat I, dan In-1, In-2 merupakan himpunan dari Fi. Nah, lalu sifat yang ketiga, setiap titik IJ dengan IJ-nya beririsan dengan N-1, N-2 merupakan himpunan tak kosong terdapat di Fi atau Fj. Nanti kita akan membuktikan ketiga sifat ini apakah terpenuhi atau tidak. Kita akan mulai dengan sifat yang pertama, yaitu akan membuktikan sifat yang pertama ini dengan induksi pada N. Kita misalkan N-nya sama dengan 5, dan kita lihat di samping sini sudah ada gambar graf Kneser Kg52. Ini kita asumsikan terdapat 3 kelas warna, yaitu F1, F2, F3. Nah, terdapat dekomposisi dari grafik lengkap K5 menjadi graf bintang dan segitiga. Yang dimana berdasarkan teorema D itu tidak terdapat dekomposisi dari K5 menjadi subgraf 3 bintang, sehingga setidaknya satu kelas warna itu merupakan segitiga, yaitu seperti yang tadi ya, sifat yang pertama Fn-2 sama dengan Nn1, Nn-2, Nn-3, maka diperoleh F3 sama dengan 34, 35, 45. Itu kalau digambar ini ya, 34, 35, 45, dan terlihat bahwa F3 merupakan segitiga. Seperti yang terlihat pada gambar, maka sifat yang pertama terbukti. Selanjutnya, 6 titik yang lain yaitu 13, 14, 15, 23, 24, 25 harus didistribusikan di antara dua kelas warna yang lain, yaitu F1 dan F2. Karena F1 dan F2-nya itu adalah himpunan independen, satu-satunya kemungkinan yaitu untuk I-nya sama dengan 1, di mana tadi kita ketahui sifat yang kedua yaitu IN, IN-1, IN-2 merupakan himpunan dari Fi, maka diperoleh 13, 14, dan 15 itu merupakan himpunan dari F1. Lalu untuk I-nya sama dengan 2, diperoleh 23, 24, dan 25 itu merupakan himpunan dari F2.
dapat terlihat pada gambar F1 dan F2 adalah konveks dengan pusat masing-masingnya 1 dan 2. Maka sifat yang kedua juga terbukti. Untuk titik 1, 2 yang tersisa itu dapat berada pada kelas F1 atau F2. Selanjutnya, kita akan membuktikan teorema 2 yang menyatakan untuk setiap bilangan bulat positif n di mana n-nya lebih dari atau sama dengan 5, diketahui bilangan kromatik lokasi KGN2 itu sama dengan n-1. Nah, buktinya yaitu menurut teorema C yang sudah kita bahas juga, diameter dari KGN2 itu adalah 2. Nah, pertama-tama kita akan menunjukkan bahwa bilangan kromatik lokasi dari KGN2 itu lebih dari atau sama dengan n-1. Karena n-2 itu kurang dari atau sama dengan bilangan kromatik lokasi KGN2, sebenarnya ini cukup untuk menunjukkan bahwa tidak ada pewarna sejati n-2 dari KGN2 yang merupakan pewarna lokasi, sehingga benar bahwa bilangan kromatik lokasi KGN2 itu lebih dari atau sama dengan n-1. Namun, untuk lebih meyakinkan lagi, maka kita akan buktikan n-2 itu bukanlah pewarna lokasi. Nah, kita misalkan C itu adalah pewarna sejati n-2 dari KGN2. Dengan notasi dan asumsi yang sama dengan teorema 1, kita asumsikan F1, F2, sampai Fn-2 itu sebagai kelas warnanya. Misalkan kelas warnanya tadi dari F1, F2, sampai dengan Fn-2 yang menjadi partisi terurut dari himpunan titik ke dalam kelas warna yang dihasilkan. Karena jarak dari 1n, n-1, n-2 itu sama dengan jarak 1, n-1, n-2, n, yaitu 1, dan untuk setiap j, di mana j-nya itu dari 2 sampai dengan n-3, jarak 1n, jn-1 sama dengan jarak 1n-1 dan jn-2 yaitu 1, maka diperoleh koordinatnya 0, 1, 1 sampai dengan 1. Diperoleh koordinat yang sama. Jadi C bukanlah pewarna lokasi. Agar lebih mudah untuk memahami, maka saya berikan contoh yang lebih eksplisit. Dimisalkan R-nya sama dengan 5, dan dimisalkan pula C merupakan pewarna sejati 3, yaitu N-2, 5 kurang 2, 3, dari KG52. Nah, di sebelah sini sudah ada gambar KG52. Lalu kita asumsikan 3 kelas warna, yaitu F1, F2, dan F3, di mana berdasarkan teorema 1, F1 terdiri dari 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, dan F2-nya terdiri dari 2, 3, 2, 4, 2, 5, F3-nya terdiri dari 3, 4, 3, 5, dan 4, 5. Maka kita dapatkan jarak 1, 3, karena 1, 3-nya berada pada F1, maka jarak ke F1 adalah 0, jarak ke F2 1, dan jarak ke F3 adalah 1, maka diperoleh koordinatnya 0, 1, 1. Begitupun dengan 1, 4. Karena F1, 4 berada pada F1, maka jarak ke F1 yaitu 0, jarak ke F2 yaitu 1, dan jarak ke F3 1 juga. Karena terdapat koordinat yang sama, maka bisa dikatakan bahwa C bukanlah pewarnaan lokasi. Untuk melengkapi pembuktian, karena tadi N-2 sudah terbukti bahwa bukan pewarnaan lokasi, maka kita akan buktikan N-1 merupakan bilangan kromatik lokasi dari KGN2. Misalkan C1 itu adalah 1J, di mana J-nya dari 2 sampai dengan N-2 digabung dengan 1N, lalu Cn-1 yang terdiri dari 1, N-1, N-1N, dan untuk setiap I, di mana I-nya dari 2 sampai N-2, lalu dimisalkan CI-nya yaitu IJ, di mana I-nya kurang dari J dan J kurang dari sama dengan N.
Nah, perlu diperhatikan bahwa setiap CI di mana I-nya itu dari 1 sampai dengan N-1 berbentuk konveks dengan pusat I dan C1, C2 sampai dengan Cn-1 merupakan partisi dari himpunan titik. Oleh karena itu, dengan menetapkan warna I ke titik di CI, maka didapatkan pewarnaan sejati N-1 dari Kg N2. Maka akan ditunjukkan bahwa N-1 ini merupakan pewarnaan lokasi. Untuk lebih mudah memahami, maka saya berikan contoh yang lebih eksplisit lagi, yaitu kita misalkan N-nya sama dengan 5, lalu dimisalkan pula C merupakan pewarnaan sejati 4, yaitu N-1, 5 kurang 1, 4 dari Kg52. Di sebelah sini sudah ada gambar dari Kg52. Lalu kita asumsikan 4 kelas warna dari F1 sampai dengan F4, di mana F1-nya terdiri dari 13, 24, F2-nya terdiri dari 14, 25, F3-nya terdiri dari 34, 35, dan 45, lalu F4-nya terdiri dari 12, 15, dan 23. Maka kita dapatkan jarak 12, karena 12-nya berada pada F4, maka jarak ke F4-nya tentu saja 0. Lalu jarak ke F1-nya itu adalah 2, seperti yang terlihat pada gambar. Lalu jarak ke F2-nya yaitu 2 juga. Jarak ke F3-nya 1. Dan jarak ke F4-nya yaitu 0. Lalu begitupun seterusnya sampai kepada jarak 45. 45 berada pada F3. Nah, jarak ke F1-nya yaitu 1, jarak ke F2-nya yaitu 2, jarak ke F3-nya karena 45-nya berada pada F3, maka jaraknya 0, dan jarak ke F4-nya yaitu 1. Maka diperoleh koordinatnya 1, 2, 0, 1. Nah, terlihat dari sini bahwa tidak ada yang memiliki koordinat yang sama, semua koordinatnya berbeda. Maka bisa dikatakan bahwa C merupakan pewarnaan lokasi. Karena tadi sudah kita buktikan bahwa C3 bukan pewarnaan lokasi atau Cn-2, sehingga tidak ada pewarnaan sejati yang kurang dari C4 pada Kg52. Maka bisa dikatakan bahwa bilangan kromatik lokasi dari graf G yaitu sama dengan 4 atau N-1. Pembahasan selanjutnya adalah bilangan kromatik lokasi pada KGNK. Nah, terdapat teorema 3 yang menyatakan bahwa dimisalkan NK merupakan dua bilangan bulat positif di mana K-nya lebih dari atau sama dengan 3. Jika N-nya lebih dari atau sama dengan K kuadrat, maka bilangan kromatik lokasi dari KGNK adalah kurang dari atau sama dengan N-1. Pembuktiannya, karena N lebih dari atau sama dengan K kuadrat dan K-nya lebih dari atau sama dengan 3, menurut teorema C, diameter KGNK adalah 2. Nah, untuk membuktikan teorema tersebut, cukup dengan diberikan pewarnaan lokasi N-1 untuk KGNK. Nah, untuk membuktikan ini, maka pertama-tama kita mengkonstruk F2, F3, sampai dengan Fn dengan 4 sifat di bawah ini. Nah, sifat-sifat ini tidak akan saya bahas, tapi yang jelas sifat-sifat ini sudah terbukti dan sudah dibuktikan di paper Ali dan Behnas. Maka saya langsung ke pembuktian, yaitu dimisalkan kelas warna, yaitu dari C2 sampai dengan Cn, diketahui I2 sampai dengan IK-1L, dan I aksen 2 sampai dengan I aksen K-1L, yang merupakan dua titik berbeda di Cl. Karena kedua titik ini berbeda, maka dapat diasumsikan bahwa I1 bukan merupakan anggota dari himpunan I aksen 2 sampai dengan I aksen K-1L,
Dan I aksen 1 bukan pula merupakan anggota dari himpunan I1, I2 sampai dengan IK-1L. Nah, tanpa mengurangi keumuman, maka diasumsikan bahwa I aksen 1 itu kurang dari I1. Berdasarkan sifat-sifat F2, F3 sampai dengan Fn, maka dapat dilihat bahwa jarak dari I1, I2 sampai dengan IK-1L ke CI1 itu sama dengan 2, dan jarak dari I aksen 1, I aksen 2 sampai dengan I aksen K-1L ke CI1 sama dengan 1. Karena itu koordinatnya tidak ada yang sama, sehingga terbukti bahwa pewarnaan ini adalah pewarnaan lokasi N-1. Maka bukti selesai. Agar lebih mudah memahami, maka saya berikan contoh yang lebih eksplisit. Itu kita misalkan K-nya sama dengan 3, N-nya sama dengan 10, di mana N-nya lebih dari atau sama dengan K kuadrat, dan kita asumsikan kelas warnanya dari C2 sampai dengan C10 dengan jumlah kelas warna sebanyak 9. Dan di sebelah sini sudah tertera gambar dari KG 10-3. Nah, kita peroleh C2 itu yaitu 3, 6, 10, C3 yaitu 1, 4, 7, C4, 2, 5, 8, C5, 3, 6, 9, C6, 4, 7, 10, C7, 1, 5, 8, C8, 2, 6, 9, C9, 3, 7, 10, dan C10-nya yaitu 1, 4, 8. Maka kita peroleh jarak 3, 6, 10, karena 3, 6, 10 berada pada C2, maka jarak ke C2 itu sendiri yaitu 0, jarak ke C3 yaitu 1, jarak ke C4 yaitu 1 juga, jarak ke C5 yaitu 2, begitupun seterusnya sampai jarak 1, 4, 8. Nah, dari sini terlihat bahwa tidak terdapat koordinat yang sama, semua koordinatnya berbeda. Sehingga dapat dikatakan bahwa C dengan jumlah kelas warna sebanyak 9 atau N-1 itu merupakan pewarnaan lokasi. Selanjutnya yaitu pembuktian teorema 4, di mana menyatakan bahwa untuk setiap bilangan bulat positif N, di mana N-nya lebih dari atau sama dengan 7, terdapat bilangan kromatik lokasi KGN3 dari N-4 sampai dengan N-1. Buktinya, karena bilangan kromatik dari grafik Neser KGN3 adalah N-4, maka batas bawahnya pun mengikuti. Nah, menurut teorema 3, untuk N lebih dari atau sama dengan 9, terdapat bilangan kromatik lokasi KGN3 itu kurang dari atau sama dengan N-1. Untuk kasus N sama dengan 7 dan N sama dengan 8, terdapat pewarnaan lokasi eksplisit N-1. Kelas warna dan kode warna dari titik diilustrasikan pada tabel 1 dan 2, maka bukti selesai. Nah, tabel 1 dan 2-nya, ini tabel 1 yaitu untuk kasus N sama dengan 7, itu kelas warnanya yaitu 6, jumlah kelas warnanya 6, dan bisa terlihat di sini bahwa semua koordinatnya berbeda, tidak ada koordinat yang sama, sehingga benar bahwa untuk kasus N sama dengan 7, pewarnaan lokasi eksplisitnya itu N-1. Nah, selanjutnya yaitu tabel kedua, ini untuk kasus N sama dengan 8, jumlah kelas warnanya sama dengan 7. Terlihat dari sini tidak ada koordinat yang sama, sehingga benar bahwa untuk kasus N sama dengan 8, pewarnaan lokasi eksplisitnya adalah N-1. Ya, sekian pembahasan mengenai bilangan kromatik lokasi pada graf Neser. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.